Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang yang pertama ada materi berisi penjelasan mengenai Entity Relationship Diagram. Yang kedua berisi penjelasan mengenai normalisasi dan arcs. Yang ketiga berisi penjelasan mengenai supertypes, subtypes, and transferability. Dan yang terakhir ada berisi menjelaskan mengenai hierarki dan rekursif. Basis data atau kerap disebut database merupakan kumpulan informasi yang disimpan secara sistematis dalam perangkat komputer, sehingga dapat dicari dan diperiksa melalui suatu program komputer saat informasi tertentu sedang dibutuhkan. Oleh karena itu, agar dapat menjadi sistem database yang rapi dan terstruktur, kita membutuhkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Kemudian ada simbol atribut pada ERD. Yang pertama ada mandatory. Atribut mandatory dikembangkan oleh tanda bintang, di mana mandatory merupakan atribut yang harus diisi. Kemudian ada opsional. Atribut opsional dilambangkan dengan tanda bulat, di mana opsional merupakan atribut yang tidak harus diisi. Kemudian primary key. Atribut primary key atau unique number dilambangkan dengan tanda pagar, di mana primary key merupakan hanya satu atau unik. Kemudian ada macam-macam relasi kardinalitas pada ERD. Yang pertama ada one to one, yaitu setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Terus kemudian ada one to many, yaitu satu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu baris atau lebih pada tabel kedua. Dan kemudian many to many, yaitu setiap baris data pada tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih pada tabel kedua. Kemudian ada macam-macam relasi, yaitu kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kemudian ada opsionalitas. Opsionalitas relasi menunjukkan harus atau tidaknya satu entitas memilih relasi dengan entitas lainnya, yang ditandai dengan garis putus-putus. Kemudian ada opsionalitas atau optionality. Opsionalitas relasi menunjukkan harus atau tidaknya satu entitas memilih relasi dengan entitas lainnya, yang ditandai dengan garis putus-putus. Kemudian kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kemudian ada foreign key. Foreign key adalah atribut primary key dari suatu tabel yang dipanggil di tabel lain yang memilih relasi dengan tabel asal primary key tersebut. Foreign key digunakan sebagai identitas dari data yang akan diambil dari tabel yang saling berelasi. Materi yang kedua yaitu supertypes dan subtypes pada ERD. Supertypes, sebuah tipe entitas umum yang memiliki satu atau lebih subtypes relasi pada tingkat supertype, berarti semua subtype ikut serta dalam relasi tersebut. Kemudian subtypes, pengelompokan sebagian entitas instance dari suatu tipe entitas yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lain. Relasi pada tingkat subtype berarti hanya subtype tersebut yang terkait dengan relasi yang dimaksud. Kemudian transferability. Definisi transferability yaitu relasi antar entitas yang nilainya dapat berpindah atau dipindahkan. Definisi non-transferability yaitu relasi antar entitas yang nilainya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Kemudian materi yang ketiga yaitu normalisasi, merupakan teknis analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan sehingga terbentuk entitas yang non-redundant, stabil, dan fleksibel. Kemudian ada macam-macam bentuk normalisasi. First normal form, penghilangan beberapa grup elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi di antara setiap baris pada suatu tabel. Dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang atomik. Kemudian second normal form, yaitu bentuk normal kedua didasari atau konsep ketergantungan fungsional sepenuhnya yang dapat didefinisikan jika A adalah atribut-atribut dari suatu relasi, B dikatakan full functional dependency, yaitu memiliki ketergantungan fungsional terhadap A, tetapi tidak secara tepat
memiliki ketergantungan fungsional dari subset atau himpunan bagian dari A. Yang terakhir ada third normal form, yaitu walaupun relasi 2NF memiliki redundansi yang lebih sedikit daripada relasi 1NF, namun relasi tersebut masih mungkin mengalami kendala bila terjadi anomali update terhadap relasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada materi keempat, yaitu hierarki, adalah penggambaran tingkatan atau urutan pada data. Kemudian ada rekursif, adalah pemodelan data yang memiliki relasi pada entitas itu tersebut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan basis data saya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan dengan database saya. Yang saya buat adalah database tentang penjualan, yaitu ada barang yang berisi ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Kemudian ada pembayaran, yaitu berisi ID pembayaran, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan ID transaksi. Kemudian ada pembeli, yaitu ada ID pembeli, nama pembeli, JK, nomor telepon, dan alamat. Begitupun yang supplier dan transaksi. Kemudian di sini saya akan menambahkan data kurir. Saya sudah mencatatnya di di Notepad, jadi tinggal saya copy paste aja. Kemudian saya go, dan sudah muncul tabel kurir di sini. Kemudian saya ingin memasukkan data di bagian tabel kurir. Dan sudah berhasil. Kemudian saya browse. Nah, di sini sudah terdapat nama kurir, yaitu Asnawi, dan ID kurirnya 1. Kemudian di sini saya akan mengedit atau mengganti namanya. Saya menuju SQL lagi. Kemudian di sini saya go lagi. Oke. Dan berhasil. Kemudian saya buka browser lagi, dan di sini namanya sudah terganti. Kemudian di sini saya akan mengedit atau menghapus datanya. Saya kembali ke SQL. Kemudian saya memasukkan data yang sudah saya buat di sini. Kemudian saya go. Kembali saya ke browse, dan nama kurir sudah terhapus di sini. Kemudian saya akan menambahkan create view di sini. Saya kembali ke SQL, kemudian saya masukkan lagi. Kemudian saya go, dan sudah berhasil, dan muncul di sini tabel view. Ada new dan view data. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.